Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sejauh ini masih konsisten bikin video ya. Untuk video kali ini saya ingin berbagi sedikit yang saya tahu mengenai dunia bis ya, yaitu perbedaan antara sasis dan karoseri. Langsung aja. Nah, pertama, jika teman-teman di rumah itu membeli sebuah bis, maka yang teman-teman dapatkan dari dealer itu belum berbentuk bis, namun berbentuk sasis. Sasis itu seperti ini. Contoh sasis bis itu seperti ini. Nah, eh, contoh-contoh mereknya itu seperti MAN R37 itu produk Jerman, ada Scania. Scania itu Swedia ya. Scania itu ada contohnya K410IB, ada juga Mercedes-Benz OC500 RF2542. Terus kalau Mercy itu banyak ya produknya, ada Mercedes-Benz Mercedes-Benz OH1626, ada Mercedes-Benz OH1525, ada Mercedes-Benz OF juga. OF itu mesin depan dan lain sebagainya. Terus ada juga Volvo B11R. Terus ada Hino itu contoh produknya Hino RK, Hino RK8, Hino RN, RN252. Ada yang terbaru dari Hino itu yang sudah bermesin Euro 5, Hino RM. Ada Golden Dragon juga, itu produk Cina, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi misalnya teman-teman membeli bis misalnya, amin, saya doakan mampu lah ya, walaupun tidak beli, cuman misalnya mampu gitu, teman-teman hanya akan mendapatkan seperti ini dari dealer. Kemudian di mana sasis-sasis ini dibangun, istilahnya itu dibangun atau dirakit ya, dirakit bodinya. Nah, sasis-sasis ini akan dibangun di sebuah pabrik karoseri. Pabrik karoseri itu di Indonesia banyak, tidak harus dari produk luar ya. Kalau sasis itu kan tadi semuanya produk luar. Contohnya Laksana, itu di Semarang. Terus ada Adiputro Malang, ada New Armada itu Magelang, dan lain sebagainya. Ada Piala Mas, Agustus, Tentrem, dan lain-lain lah. Ya paling hanya sebatas itu sih. Kemudian sasis-sasis ini akan dirakit bodinya menjadi sebuah bis di karoseri tersebut. Jadi ketika misalnya teman-teman membeli bis, itu tidak seperti membeli mobil ya. Ini kalau bis baru ya. Kalau bis bis bekas ya sudah bentuk bis ya. Kalau misalnya beli bis baru itu tidak seperti membeli mobil baru. Keluar itu langsung sudah bentuk mobil. Nah, kalau bis masih berbentuk sasis seperti ini. Terus eh, yang menentukan karoseri itu siapa? Misalnya pakai karoseri ini itu siapa? Yang menentukan menggunakan karoseri yang mana itu ya si pembeli. Dalam hal ini biasanya kan bus itu dibeli tidak perseorangan. Biasanya bus itu dibeli oleh sebuah PT. PT yang bergerak di bidang jasa transportasi. Nah, yang menentukan mau pakai karoseri A, B, C itu ya si PT ini, si PT bus ini. Jadi tidak ada standar khusus, misalnya sasis Mercy harus dirakit di sini, sasis Hino harus dirakit di sini, itu enggak. Jadi semuanya tergantung daripada si pembeli. Kemudian eh, untuk karoseri itu, misalnya teman-teman punya bis lama nih, bis lama tahun lama gitu ya. Ya bis bekas gitulah, sudah bentuk bis. Kemudian mau dibangun ulang, itu bisa. Jadi nanti bis itu ya dimasukin ke karoseri, kemudian bodinya diangkat lah, terus sampai menyisakan sasis seperti ini. Nah, menyisakan sasis seperti ini, kemudian akan dibangun ulang. Nah, itu strategi
strategi daripada PT-PT perusahaan-perusahaan bus itu ya. Kalau misalnya ingin melakukan peremajaan itu tidak harus selalu membeli sasisnya. Jadi bis yang lama itu diambil bodinya kemudian dibangun lagi. Jadi rasanya seperti bis baru karena sasisnya itu kan ketutupan ya. Bagi penumpangnya ya penumpangnya nggak tahu ya. Kecuali kalau penumpangnya tahu serinya berapa, tahun berapa itu baru baru ketahuan. Nah, ini contohnya. Sekarang kita contoh ini contoh MAN R37 ketika sudah menjadi sebuah bis. Nah, ini dari PO Nusantara. Kemudian ini contoh Scania KB Scania K410IB. Seperti ini. Ketika sudah menjadi bis, kemudian ada Volvo B11R, kemudian ada Mercedes-Benz OC500 RF 2542, ada Mercedes-Benz OH1626, dan ini ada Hino RK, Hino RK dulu ya, ini Hino RK, kemudian Hino RN. Ya, jadi begitu sedikit yang saya tahu mengenai hubungan antara karoseri dan sasis, atau orang-orang itu biasanya nyebutnya kalau ndak sasis itu ya kode mesin. Kode mesin itu termasuk sasisnya itu tadi. Terus mungkin teman-teman ada yang pernah punya pertanyaan, berapa sih harga bis gitu ya? Berapa sih harga sebuah bis? Untuk harga yang saya tahu dari website resmi masing-masing sasis ya. Untuk Hino untuk MAN lah ya, MAN R37 itu harganya 2 miliar. 2 miliar itu baru sasis, belum karoseri. Kalau karoserinya tergantung nanti mau pakai karoseri yang mana, joknya mau yang seperti apa, AC-nya pakai AC apa, fitur-fiturnya apa, itu tergantung permintaan nanti di karoseri. Terus untuk Mercedes-Benz OC500 ya, OC500 RF 2542 itu harganya 1,7 miliar. Itu masih baru sasis, belum jadi bis. Untuk Volvo, Scania pun sekitar segitulah ya, 1,7. Untuk yang lebih miring, yang agak harganya miring itu Hino. Karena Hino itu produk Jepang ya, produk Jepang itu kisaran iya 1,2 lah, 1,2 sampai 1,4 itu masih sasis, belum jadi bis. Kemudian ada satu lagi yang produk dari Cina. Itu ada Golden Dragon itu seperti ini ya. Banyak juga kan PO yang menggunakan sasis Golden Dragon, itu produk Cina. Mungkin gitu dulu videonya. Sedikit yang saya tahu mengenai dunia bis. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang lengkap, boleh teman-teman kalau tahu boleh bantu saya untuk menambahkan di kolom komentar ya, biar lebih lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Mungkin yang saya bagikan baru secetek itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, semoga sedikit bermanfaat ya. Harganya mahal-mahal ya, itulah alasan saya kenapa tidak membeli bis. Karena harganya mahal-mahal gitu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.